remedi. Itu jadi bikin aja service atau jasa untuk si koperasinya yang menyediakan gitu. Koperasinya nyariin gurunya, koperasinya nyariin muridnya. Tapi ya itu dicoba dulu karena ini mungkin karena masih prototype, kita bikin ngajarnya di kantornya Kokesma dulu deh. Atau terserah si pengajarnya di mana, tanpa perlu tempat yang khusus, jadi nggak perlu biaya sewa tempat. Jadi memang bertahap. Jual, update, jual, update, jual, update. Ini mindset yang perlu dipegang ya, bahwa tadi jangan terlalu banyak mikir, analisis tetap perlu ya, cuma maksudnya jangan terlalu banyak, bagus nih planningnya, kurang bagus planningnya, bener lagi, nggak jalan-jalan. Ilmu itu di praktek paling besar. Nah, cara lainnya adalah menurutku dalam konteks Kokesma, mumpung anggotanya mahasiswa, dan mungkin ini seru juga kalau menjadi bentuk bonding atau mungkin bentuk kontribusi dari anggota kepada koperasi, kita bisa bikin kontes internal untuk apa nih bisnis baru yang kita perlukan. Mungkin kalau dalam konteks pindahan ke Sindang Sari, cara yang paling gampang, tanda petik ya, itu adalah ya udah bisnis yang sudah ada di kampus lama, pindah aja ke kampus baru, sesimpel itu. Itu kecenderungannya besar bisa, sangat bisa, karena kan sudah proven ya, ada demand. Tapi harusnya dengan tempat baru, dengan lingkungan baru, ini pasti ada potensi-potensi bisnis baru yang lain. Nah, supaya lebih menarik, aku kepikiran, ini ide aja ya, silakan kalau mau implementasinya seperti apa, bikin aja kompetisi bisnis gitu. Pesertanya bisa anggota atau calon anggota. Terus ide bisnisnya untuk kebutuhan sivitas kampus. Tapi sivitas kampus ini terserah ya, kalau misalnya mau dibikin spesifik, ya udah mahasiswa doang. Boleh, terserah yang punya ide. Terus sebelum kontes dimulai, bikin bootcamp pelatihan bagi para peserta. Pelatihannya itu dalam konteks, ya gimana cara membuat bisnis model canvas misalnya, atau gimana cara menganalisis potensi bisnis yang baik, metodenya yang lebih detail ya, caranya seperti apa. Atau bootcamp cara bikin pitch deck, jadi supaya nanti presentasinya tuh cepat, nyambung, tapi juga menarik. Gitu. Terus cara buat bikin financial projection untuk memperkirakan kayak kita butuh modal berapa, kita butuh berapa lama sampai BEP, dan lain-lain. Nah, setelah itu, yang terbaik akan diberikan modal awal dan fasilitas dari koperasi. Jadi misalnya ada kontes, 2 terbaik atau 3 terbaik, inilah yang akan kita coba jalan jadi bisnis. Nah, bisnisnya itu, jadi misalnya unit usaha Kokesma. Tapi yang punya ide, ya dia itu didaulat atau bisa dikasih hadiah sebagai dia akan jadi manajernya. Atau ya dapat, tadi seperti kata Pak Taufik, misalnya ada gajinya tanda petik buat si manajernya, bisa juga. Mungkin gajinya ya kecil dulu karena kan buat di awal-awal. Atau kalau enggak ya ketika sudah menang ya ada hadiah uang tapi nggak terlalu besar, tapi hadiah yang lebih besar adalah ada modal yang disediakan dari koperasi. Tapi modalnya bukan pinjaman karena kan ini jadi unit usaha Kokesma juga. Jadi ya bukan pinjaman tapi ya penyetoran modal ke unit usaha yang baru. Gitu. Kalau bisa sih stylenya startup bayanganku ya, karena kan ini kan teman-teman anak-anak muda yang sangat dekat dengan teknologi, jadi mungkin bisa aja bikin koperasi tapi yang digital banget gitu. Tapi kalau belum bisa atau tidak memungkinkan ya nggak apa, yang penting itu usahanya kan berbentuk koperasi, dan penting unit usahanya itu di bawah koperasi, jadi dimiliki dan dikelola oleh para anggotanya sendiri. Ini mungkin ini metode yang bisa bikin seru karena gini, biasanya kan sepemahamanku kalau di Kokesma atau Kopma itu ada orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan usaha, kan? Ada divisinya sendiri. Divisi ini yang biasanya mikir dan melakukan planning, melakukan operasional, dan segala macam. Tapi jadinya kan mungkin tadi seperti kata Pak Taufik, keterlibatan anggotanya itu mungkin jadi kurang. Nah, supaya keterlibatan anggotanya itu kembali, ini bisa menjadi salah satu cara. Karena di sini kita buka, siapapun boleh join. Bikin timnya juga terserah seperti apa, asalkan ya sesama anggota Kokesma gitu. Dan di sini kita akan melihat kayak keterlibatan para anggota maupun calon anggota itu mungkin bisa lebih kencang dan bisa saling memberikan insight. Jadi kayak idenya sih dia bagus nih marketing plan-nya. Terus ini tuh bagus nih operational plan-nya. Terus mungkin nanti ketika yang menang ternyata yang marketing plan-nya bagus, ya metode operasionalnya dari temannya yang lain bisa aja masuk ke situ. Jadi kan ini bisnis bersama, kalaupun maju ya yang senang juga kita semua karena sesama anggota adalah pemilik Kokesma. Jadi kalau tadi aku mau cerita sedikit, misalnya koperasi yang digital itu disebut apa? Jadi disebut biasanya platform co-op. Ini kalau teman-teman mau nyari materinya ada bit.ly/platform co-op ID. Ini platform co-op itu sebenarnya adalah suatu digital platform yang collectively owned, jadi dimiliki dan diatur oleh orang-orang yang depend on dan partisipasi di dalamnya. Jadi
Misalnya paling gampang cara bayanginnya, bayangin Grab, Gojek, tapi dimiliki oleh para drivernya. Atau bayangin Tokopedia, Shopee, Bukalapak, tapi dimiliki oleh para pedagangnya dan para konsumennya. Tujuannya apa? Ya supaya ini orang-orang yang bergantung dan orang-orang yang memberikan nilai ke dalam platform tersebut, itulah mereka yang memiliki platform tersebut. Artinya mereka bisa memutuskan keputusan bareng, bisa membuat kebijakan bersama, bisa dapat manfaat ekonominya juga kan, karena ada SAU nantinya. Jadi bayangin driver-driver nanti misalnya tahun ini kita profit sekian, terus kita dibagi-bagi SAU. Kan asik banget. Tapi ini mungkin suatu waktu lagi kalau kita mau bahas ya, ini lebih spesifik dari dunia digital. Ya saya senang banget dengan konteks platform co-op karena ya tadi secara bidang keilmuan atau keahlian saya itu di bidang IT, tapi secara apa ya, secara general saya tuh sukanya di terkait koperasi dan demokrasi ekonomi. Sebagai penutup, ini kata-kata yang bagus dari Steve Jobs ya. People don't know what they want until you show it to them. That's why I never rely on marketing research. Our task is to read things that are not yet on the page. Ini jangan bingung ya. Tadi kan aku bilang salah satu caranya adalah market research. Si Steve ini bilangnya never rely on marketing research. Jadi maksudnya gimana? Begini. Yang Steve Jobs maksud ini ternyata sebenarnya marketing research di sini tuh jangan ditelan mentah-mentah. Halo, sore ini yang mic-nya nyala, boleh di-mute. Ya. Jadi marketing research itu tetap perlu dilakukan. Tapi kalau jadi apa yang konsumen atau calon konsumen sampaikan itu jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalau apa yang konsumen sampaikan, jadi harus teman-teman pilah lagi. Karena biasanya konsumen itu bisa menyampaikan problemnya dengan cukup baik. Tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya solusi yang cocok tuh apa. Solusi yang cocok yang tahu itu ya mungkin kita-kita ini sebagai yang tahu possibility-nya apa aja. Gitu. Jadi makanya tadi juga aku bilang, kalau misalnya kalian udah ada ide, udah ada prototype, baiknya tuh segera coba jualin. Karena orang akan bisa komen beneran itu setelah barangnya ada. Kalau kalian pas wawancara, aku pernah kok mengalami sendiri. Jadi kayak waktu itu mau riset suatu produk bisnis baru, waktu survei itu pada bilang, oh ini bagus nih, boleh nanti kalau ada kabarin aku, kalau ada kabarin aku gitu kan. Begitu ada prototipenya, tak lempar ke orang-orang yang tadi bilang mau, mereka komentarnya beda. Oh bagus nih mas, tapi nanti dulu deh. Padahal itu udah dibikin seperti apa yang mereka mau. Jadi sekali lagi survei atau market research itu perlu, penting, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Itu harus kalian olah lagi dan harus dikontekstualisasikan lagi dengan apa yang bisa Kokesma lakukan. Apa yang bisa Kokesma tawarkan yang mungkin lebih unggul dibanding bentuk bisnis yang lain di lingkungan kampus gitu. Dan tadi kalau memang ada ide bisnis segera diprototypein, segera dicoba luncurkan supaya orang itu bisa nanggepin dengan real. Karena kalau cuma nanya, mau beli nggak? Nanti kalau ada, ya orang mah ngomong apa aja bisa ya. Apalagi teman sendiri kan nggak enak ya kayak, oh ya nanti aku beli kok, nanti 5.000, 10.000 aku oke, 100.000 juga nggak apa-apa. Begitu barangnya keluar, kalau harus ngeluarin duit dari dompet beneran itu tuh beda cara mikirnya. Ini yang pengen aku tekankan, dan kalau emang pengen jadi wirausaha, kalau pengen punya semangatnya, itu tuh di titik eksekusinya yang biasanya susah. Karena disitulah kalian akan merasakan sendiri bersentuhan langsung dengan market, bersentuhan langsung dengan demand, dengan konsumen, ya kalian harus jalan terus, jangan patah semangat. Tapi jangan sampai itu adalah cuma jago planning, cuma jago business competition. Itu tuh bagus untuk mengasah. Tapi kemampuan asli entrepreneurship itu ya waktu implementasi sih, waktu realnya. Jadi quote Steve Jobs ini tuh buatku lebih ke buat reminder bahwa ya kewirausahaan atau cara mencari bisnis atau insight baru itu memang harus sering prototyping, sering coba ngobrol sama konsumen, tapi jangan ditelan mentah-mentah apa yang mereka sampaikan. Pahami sebenarnya di belakang omongan mereka, atau di belakang apa yang mereka sampaikan atau rasakan itu apa sih sebenarnya masalahnya, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan gitu. Sekian untuk materi hari ini. Sekali lagi, koperasi itu punya keunggulan karena tadi kalian tuh by default anggotanya adalah para konsumennya sendiri. Jadi harusnya mereka itu punya kepentingan yang sama dengan para pengurus, dengan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya bingung maunya apa, ya kalau nggak nanya aja, para anggota kalian maunya apa nih, kita bikinin. Itu juga bisa kan. Udah punya captive market di mana anggota-anggota ini harusnya akan lebih memilih ke koperasi dong. Karena ya kalau misalnya dia lebih banyak bertransaksi, kan dia lebih banyak dapat SAU di akhir tahun. Jadi tonjolkan keunggulan koperasi dibanding bisnis biasa. Di luar ya produknya sendiri atau jasanya sendiri tetap bagus. Mungkin sekian dari aku.
kita bisa mulai masuk ke pertanyaan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Nanya. Mana sudah ada ya, beberapa Pak. pertanyaan. Ayo, yang mau nanya ditaruh di sini ya. Di link Slashdot ya. Iya. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung aja masuk ke link Slashdot ya. Slido. Oh, Slido, Ya. Pak. Slido, ya. Atau buka Slido tuh tapi Slidodo tulisannya, betul. Slidodo kalau ini. Iya, oh Slido ya, Pak. Bener kok, linknya Slidodo kok, nggak apa-apa. Oh iya. Teman-teman bisa juga kalau nggak buka slido.com, terus masukin kodenya Untirtai. Nanti ada masukin. Slidodo. Slidodo bisa. Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Ya, langsung aja teman-teman yang untuk penanya. Nah, oke, udah mulai ada voting-voting ya. Ini aku akan jawab pertanyaan dari yang paling atas. Bentar, aku nunggu yang kelihatan. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Aku mulai jawab. Anonymous, waduh. Kalau bisa jangan pada anonimus ya, supaya nanti kita bisa tektokan lagi nih. Jadi tulis namanya gitu, waktu bikin pertanyaan. Pertama, apa cara tersimpel mencari pasar konsumen di lingkungan kampus? Ya, kalau ngomongin kampus tuh, kalau dari dulu pas aku zaman kuliah ya, pikiran yang paling gampang atau paling sering dibutuhkan mahasiswa tuh apa? Makanan. Berat ya, makanan berat satu. Dua ya jajanan. Ketiga tuh ya alat-alat tulis. Keempat tuh mungkin tutorial-tutorial, misalnya kalau mau buka ya tutorial terkait mata kuliah tertentu atau mata kuliah yang general dipakai banyak orang, diambil banyak orang tapi bermasalah, misalnya ya susah, killer dosennya kayak atau apa, itu bisa dijadikan layanan. Terus mungkin kalau konteks makanan bisa aja ngomongin delivery misalnya, karena kan mahasiswa kadang mager gerak-gerak gitu kan. Jadi ya konteks jadi bukan cuma masalah makanannya sendiri atau apa yang dijual, tapi servisnya terkait makanan itu, pengirimannya, apanya, itu bisa juga. Terus ya fotokopi tadi ya memang tipikal lah ya, itu urusan ATK ya. Itu ngomongin mahasiswa. Kalau ngomongin dosen itu apa ya? Ya mungkin lebih ke nyari mahasiswa yang mau ikut penelitian misalnya. Itu bisa jadi jasa juga loh kalau Kokesma mau. Kayak speak ke dosen, speak ke mahasiswa, terus kamu jadi platform atau mempertemukan dosen yang mencari mahasiswa yang mau diajak penelitian. Apalagi dosen tuh butuh apa lagi ya, makan ya juga perlu. Kalau dari situs akademika misalnya tim TU misalnya, tim TU atau tim administrasi, yang mereka perlukan ya mungkin pengadaan makanan juga bisa, atau pengadaan transportasi misalnya. Misalnya kalau misalnya diperlukan ya coba aja diperhatikan gitu, apakah ada keperluan karena kampusnya ada beberapa, ada nggak sih keperluan untuk transportasi antar titik kampus misalnya. Jadi kalau cara paling simpel ya aku sih merasakannya observasi ya. Jadi apa? Datang aja atau coba mikir aja apa sih kebutuhan yang belum dirasakan, atau sebenarnya paling simpel lagi itu ya memperhatikan diri sendiri. Kebutuhanmu di kampus yang belum terpenuhi apa? Gitu. Jadi kayak pas datang ke kampus terus kayak aku tuh pengen ada X, tapi kok X ini tuh nggak ada yang provide, atau udah ada yang provide X nih cuma kok kurang, kok nggak bagus. Ya, bikin aja gitu. Banyak banget kok orang-orang yang memulai jadi suatu bisnis itu gara-gara dia cuma pengen memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak ada bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan dia sekarang gitu dengan level yang dia harapkan. Itu bisa aja gitu. Jadi maksudku ruangnya mah banyak gitu. Atau cari inspirasi dari Kokesma lain, ngobrol sama tempat mereka, gimana di tempatmu kayak gimana ide-idenya, atau ngobrol ya tadi ngobrol aja ke dosen, ngobrol ke anggota, menurutmu apa sih yang kita bisa bikin? Banyak sih kalau cara-caranya mencari pasarnya. Mungkin ini ada yang nanya mau nambahin lagi, mau nanggepin boleh, kalau mau menanggepin pakai mic, maksudnya mau langsung ngobrol bisa juga. Mau nanggepin yang nanya? Gimana sih? Oh ya udah. Ya gimana untuk penanya? Apa ada tanggapan tadi yang Belum ada? Belum ada, aku lanjutkan ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga cukup menjawab. Iya, Pak.
Jadi kalau ada apa-apa dengan si bayi ini kayak bayi kalian. Kalau ada apa-apa kayak kesannya tuh kalian yang jelek atau kalian yang bodoh atau kalian yang tidak mampu. Padahal kalau ngomongin bisnis itu tuh konteksnya banyak banget, bukan cuma kemampuannya, tapi timing, marketnya, tipe bisnisnya, operasionalnya, marketingnya masih banyak elemen kesalahannya. Bukan masalah tentang diri kalian. Nah, jadi kalau menurutku simpelnya ya, kalau memang modal udah habis, tapi hasil belum kelihatan, ya silakan dianalisis. Ini masih punya potensi apa enggak? Dan masih ada ruang buat kalian nyari modal dari tempat lain apa enggak? Masih berani apa enggak? Dan kalaupun treatmentnya seperti apa? Kelihatan tren naik atau biasa aja atau udah tutup aja? Kalau memang masih bisa, usahakan lagi lanjut. Kalau memang udah nggak bisa, saranku mungkin dalam waktu misalnya, ini juga satu saran yang bagus menurutku. Kalau kalian bikin bisnis baru, bikin suatu deadline, entah misalnya sekian bulan atau 6 bulan atau 1 tahun atau kapan. Kalau selama waktu itu bisnisnya belum jadi sesuatu, mending tutup daripada effort, tenaga, uang kalian itu habis untuk sesuatu yang tidak bisa menjadi apa-apa atau belum bisa menjadi apa-apa. Kadang bukan tentang karena bukan tentang kalian sendiri, tapi mungkin suatu saat lagi itu 5 tahun lagi kalian bikin usaha yang baru, bisa aja itu malah lebih baik. Ya, kembali kepada jawaban singkatnya ya, kalau modal udah habis, tapi hasil belum ada, ya silakan dianalisis selalu putuskan, lanjut, tapi ya dengan resiko bahwa harus nyari modal lain, harus nyari cara lain atau apa. Kedua, tutup aja. Dan ya kembalikan, kalau memang ya tergantung terusnya kalian dengan yang punya duit ya, kalau udah ditutup nanti gimana. Paling itu sih, Lydia. Mungkin ada yang mau nanggepin lagi? Supaya tadi ya, effort kalian tuh nggak habis di sesuatu yang ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Karena bisa aja memang yang salah itu bukan kalian secara pribadi, tapi perlu mencari bisnis lain misalnya. Itu juga dengan seperti itu kan bisnis yang lama atau tidak berhasil harus segera tutup supaya kepala kalian udah fokus ke tempat yang baru. Gitu. Lydia mau nanggepin lagi? Atau cukup? Cukup, Mas. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin aku jawab 2 lagi, terus ini udah. Ini sampai jam berapa ya? Aku lupa. Sampai setengah 12 kan ya? Jam setengah 12. Oke, berarti aku tambahin beberapa, nanti mungkin kita closing kali ya. Oke. Terkadang banyak yang pasif mas anggotanya, bagaimana ya cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini ya seperti kata Pak Taufik tadi ya, penyakit-penyakit di koperasi adalah anggotanya pasif. Ya, terserah dari kalian caranya gimana ya, tapi maksudnya harusnya bukan aku yang punya jawabannya. Ya tanya aja para anggota itu, kenapa sih kalian pada diem baik? Jadi maksudnya tanya aja, tapi bukan tanya kayak gitu ya, nanti mereka kesel juga kalau ditanya kayak gitu. Jadi nanyanya itu yang baik-baik. Jadi kayak datang, terus kayak, Bapak Ibu kita merasa, Bapak Ibu teman-teman, masih saya teman-teman, kita ngerasa anggota kita banyak keanggotaan ini belum aktif seperti yang kita harapkan. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya teman-teman aktif gitu. Ya nanti kan dari situ baru ketahuan kan, karena mereka, aku nggak aktif karena aku nggak ngerasa ada manfaat sih, kayak misalnya. Terus, aku nggak aktif karena sore ini aku lagi ada kegiatan UKM lain, misalnya. Nah, dari jawaban-jawaban itu, alasan-alasannya, teman-teman terutama pengurus ya yang bertanggung jawab terhadap ini yang utamanya, tentu bisa membuat suatu program atau membuat suatu cara yang bisa menjawab keluhan atau menjawab hal-hal yang membuat orang-orang itu pada nggak mau aktif. Karena ya yang nggak aktif kan mereka, jadi yang perlu dipahami ya mereka. Kenapa sih kalian nggak mau aktif? Atau tadi ya buat suatu cara-cara, makanya aku ide yang tadi kan, yang kontes bisnis, internal, semuanya bisa terlibat. Nah, karena di sini membuka ruang buat semua berkontribusi. Di sisi lain sebenarnya orang-orang tuh pasif, yang aku pahami adalah karena biasanya yang jalan-jalan aja atau yang aktif itu cuma pengurusnya aja. Jadi maupun manajer bisnisnya ya, dan mereka tidak berusaha melibatkan anggota dalam konteks kita mau bikin ini, minta masukannya dong, atau kita mau bikin program X, minta tanggapannya dong. Ya kalau nggak nggak dicolek-colek ya makanya mereka diem-diem aja. Kalau menurutku sih coba cari ya tadi paling pertama banget ya tanyain aja gitu. Kalian kenapa ya, atau gimana ya caranya supaya level aktivitasnya anggota tuh bisa meningkat. Ajak ngobrol aja kayak, kamu pengennya apa sih? Sekali lagi ya, kewajiban koperasi itu kan ultimate-nya kepada anggota, kebutuhan, kepentingan, kesenangan anggota. Ya Mbak, ya kesenangan ya juga. Gitu. Jadi tanyain aja. Plus ya secara general menurutku bikin program-program dan libatkan para anggota itu dalam lebih banyak hal. Jangan cuma rapat anggota doang yang ditunggu-tunggu, itu mas tahun sekali. Gitu.
Semoga cukup menjawab ya. Atau kalau ada yang mau nambahin lagi, mau nanggapin terkait pertanyaan ini, Bu? Cukup? Satu lagi. Aku jawab ini terakhir ya. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri untuk memulai suatu usaha? Ya, ini mirip juga ya konteksnya untuk pertanyaan yang tadi. Cara untuk membangun kepercayaan diri itu mungkin para orang beda-beda. Kalau aku dulu supaya pede buat nekat jalan itu adalah ya belajar sebanyak mungkin, terus ikut acara-acara seminar sebanyak mungkin, sampai aku muak buat dibilang, karena hampir semuanya itu sama. Jadi kalau dalam konteks kewirausahaan, isi seminarnya ataupun isi bukunya itu mirip semua, yaitu nekat mulai, harus segera mulai, itu semua isinya. Jadi kalau aku sendiri waktu itu adalah ya udah ikutin aja terus sampai muak buat iya gue mulai nih. Kayak karena isinya mirip-mirip semua dan sama-sama semua ujung-ujungnya kayak udah harus dijalanin. Setelah dijalanin baru kerasa dah itu harus dibenerin ininya, harus dibenerin itunya gitu. Kalau cara membangun kepercayaan dirinya sebenarnya lebih ke terserah ya, misalnya tergantung teman-teman masing-masing ya. Tapi kalau aku waktu itu ketemunya adalah ya udah ikut, aku belum mantep ikut ini dulu seminar motivasi kewirausahaan. Terus cari buku ini buku kewirausahaan. Lama-lama tuh muat kayak materinya begini semua apa kayak udahlah mulai aja nekat aja gitu-gitu ya udah terus kedorong jalan deh. Mungkin ini perlu dipahami karena tadi aku bilang orang tuh masing-masing cara mendapatkan kepercayaan dirinya beda-beda ya. Bisa dari misalnya pasangan atau dari orang tua misalnya atau dari teman atau ada mimpi besar yang teman-teman tuh yakini harus lewat berwirausaha, mimpi itu baru tersampaikan, apa bisa terwujud gitu. Cara untuk meyakinkan diri itu macam-macam. Tapi yakinlah kalau akan beda banget kok. Aku cuma bisa bantunya akan beda banget terkait teori versus ketika teman-teman jalani eksekusi secara benar. Ada juga yang mungkin membuat kepercayaan dirinya adalah ya bikin planningnya yang detail banget. Ya silahkan gitu. Tapi satu titik kalian pasti akan muak membuat plan yang begitu detail. Karena itu plan itu percuma juga nanti realita di dunia nyata pasti akan berbeda dengan plan kalian. Jadi nggak usah. Tapi ya tadi tergantung cara kalian untuk mencari kepercayaan diri. Tapi ujung-ujungnya salah satunya adalah harus nekat di satu titik. Kalau nggak akan bisa jalan. Balik tadi ya, utamakan anggota kepentingan anggota dan kebutuhan anggota. Cara mengontrol SDM dan pindah yang tadinya transaksi berdasarkan manual ke sistem. Ya perlu dibikin planningnya sih, dan maksudnya dipahamkan kepada orang-orang bahwa caranya begini ya, step-stepnya. Kayak change management nyebutnya. Step-stepnya begini, terus dibikin alasan yang jelas kenapa harus berpindah, apa keunggulannya, apa jual apapun. Tapi nanti orang akan susah bayangin. Ya, kalau beli ke Amel tuh beli apa aja sih? Apa aja ada. Tapi susah. Maksudnya kalau kamu jual apa aja, itu tuh kamu juga sebenarnya nggak jual apa-apa. Karena orang juga bingung, aku bisa ke kamu apa aja sih? Gitu. Kalau kamu palu gada tuh biasanya kamu cuma sekedar menjadi broker gitu. Oh kamu mencari apa? Aku nyariin ini. Gitu. Mending fokus gitu. Siapa customer-nya, apa yang dijual, lalu fine tuning dua hal ini gitu. Oh customer-nya ternyata bukan yang ini pas, yang pas. Gitu. Misalnya kayak oh customer-nya udah pas nih mahasiswa yang siang-siang nyari makan, tapi makananku ternyata kurang murah atau kurang enak atau kurang apa gitu. Kalau pas awal tuh palu gada tuh bagusnya cuma buat survei doang kayak ini paling dibutuhin apa sih, tapi begitu udah ketemu langsung spesifik gitu. Sistem palu gada ini aku juga kurang paham ya, karena konteks palu gadanya bisa macam-macam nih, kayak orang mau nyari apa kalian selalu provide, tapi kalau begitu kan kalian nggak punya keahlian.
Kalian tuh nggak bisa jadi, aku tuh orang yang jualan nasi goreng paling enak sekampus atau kita adalah fotokopi yang paling cepat, kualitas labnya yang paling oke, Civitas Akademika misalnya. Ya itu kan orang akan lebih mudah untuk datang ke kalian. Kalau Palu Gada ya bingung juga kan. Kalau kalian jualan ke semua orang tuh kalian nggak jualan ke siapa-siapa. Palu Gada itu kurang baik. Karena kalian jadi energinya terlalu sebar kemana-mana. Kalau misalnya kalian Palu Gada, oh bisa kok beli, misalnya bisa kok beli snack ke Sena gitu. Kalian berarti punya supplier snack kan, perlu menjaga relasi dengan mereka. Oh tapi bisa juga jualan alat-alat ATK ke Sena. Nah, kalian juga harus ada supplier ATK yang kalian harus cari mana yang paling murah, mana yang paling bagus, gimana cara pengadaannya. Ya kecuali kalau kita ngomongin minimarket gitu kan memang dia jualan segala macam ya. Tapi kan minimarket tujuannya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya kalau untuk memulai bisnis baru, penting jelas siapa yang kalian jualin dan apa produknya. Mungkin itu dulu ya. Dari aku, pertanyaan yang lain sorry belum bisa dijawab. Sebagai penutup, aku akan menceritakan sedikit. Jadi teman-teman mungkin karena kan teman-teman join ke koperasi ya, jadi aku sih menduganya teman-teman itu pada berminat dengan dunia koperasi atau demokrasi ekonomi. Di sini aku ada apa namanya, sama teman-teman tuh pada bikin akunnya itu yang fokus terkait informasi maupun materi-materi mengenai demokrasi ekonomi atau koperasi yang namanya 33455 demokrasi ekonomi. Siapa tahu kalau teman-teman mau silakan di-follow ya supaya di sini bisa belajar bareng tentang tentang demokrasi ekonomi maupun koperasi. Linknya udah aku kasih di grup chat. Sama kita ada YouTube-nya juga, ada beberapa diskusi yang konteksnya sama demokrasi ekonomi dan koperasi di YouTube, bisa dilihat. Lumayan panjang diskusinya, lumayan berbobot. Paling sekian dari aku. Kalau mau cari tahu tadi ya, yang demokrasi ekonomi itu namanya Gapatma. Kalau misalnya mau kontak-kontak, bisa dari email, bisa dari Instagram, ada juga Instagram gue @msenaludika. Paling sekian, makasih banyak buat antusiasmenya, untuk pertanyaannya, untuk tanggapannya. Saya kembalikan ke panitia. Ke moderator, sorry. Ya baik, terima kasih untuk Mas Senaludika atas penyampaian materinya tentang strategi usaha baru Kokesma di Sindang Sari. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas penyampaian materinya. Ya, semangat ya untuk para anggota baru maupun para peserta di Kokesmanya, walaupun COVID dan lain-lain, ya harusnya malah dalam tadi ya sebagai entrepreneur kalian selalu bisa melihat kesempatan di dalam ya kesulitan. Mungkin sekian, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Yuk, selamat siang. Iya, selamat siang juga Pak. Iya. Ya, terima kasih untuk pemateri Pak Senaludika atas penyampaian materinya tentang strategi usaha baru di Kokesma di kampus baru Sindang Sari. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih pada Pak Fedi, terima kasih juga kepada Pak dan Mas. Nah, gimana nih, seru banget ya materi yang disampaikan oleh para pakar yang nah, sekarang kita masuk acara yang ditunggu-tunggu nih oleh para peserta. Coba para peserta pada on dong, boleh di on karena acara yang selanjutnya itu ada acara apa? Acara selanjutnya itu dan rewarding. Nah, jadi teman-teman di website
Sudah pada join ke Yahoo? Ayo teman-teman, biar mempercepat waktu juga. Ini playersnya baru satu. Kakak OP udah ada berapa ini playersnya? Udah pada masuk kampusnya belum? Kapan juga kirim link kampusnya ke grup. Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Yang pertama Imron. Siapa nih GHGCGU?
Udah terlanjur. Untuk gamesnya dibatasin sampai jam 12. Nanti pemenangnya akan diumumin di sininya, di Zoom-nya pas jam 12. Gimana teman-teman, ada yang
Kuis Kahoot-nya kita tutup sampai jam 12. Nanti sekalian ada kita lihat rankingnya dan pemenang reward untuk pembagian reward. Dan ada pengumuman untuk peserta teraktif. Jadi kalian harus standby dulu sampai akhir. Oke? Dianya gini-gini terus. Ini ngapain sih? Lagi ngapain sih? Ini si Putri lagi ngapain? Gitu. Lucu banget ya. Tapi tadi keluar ya. Ya, ayo teman-teman, lumayan loh hadiahnya. Hadiahnya lumayan besar, ya nggak Kak? Berjuta-juta. 4 menit. Siapa yang ini? Siapa yang menang? Waktunya 3 menit lagi nih teman-teman. Ayo teman-teman. Pengen meeting. Sama 4. Biasanya 4 cuman kalau udah 42 nanti ngedropnya cepat banget loh.
Pak. Awal kayak Martika aja. Hah? Mana? Oh iya. Enggak, maksudnya emang Kita lihat siapa yang jadi juara. Salah kebeli buat beli paket data mah. Yuk bentar lagi nih, udah mau jam 12. Ayo, yuk. 1 menit lagi. Untuk mendapatkan hadiah. Dan nih udah habis nih waktunya. Kita Belum muncul nih Kak. Oke, boleh. Bentar ya. untuk peserta yang teraktif yaitu yang bernama Firdaus Muhammad Firdaus. Yeay, selamat. Selamat Firdaus. Halo. Coba mau lihat dong, Firdaus hadir nggak nih? Ada nggak? Tadi si Anima. Oh yang tadi izin ya? Kak, tadi Firdaus izin. Lagi tulis. Nanti untuk mentornya boleh dikasih tahu. Baru lagi. Untuk mentornya kasih tahu aja di mentor nanti Ya. bermain untuk pemenang bisa konfirmasi ke mentor. Siap. Untuk pemenang yang kedua yaitu
Tati Suhartini. Yeay. Selamat. Dimohon untuk on cam-nya. Tati Hartini ada? Ada Kak. Yay. Congratulations. Selamat kepada semua. Tati Suharti, boleh dong on kameranya? On kameranya. Kita ngobrol-ngobrol nih. Say hello. Iya, sinyalnya kurang kuat. Sinyalnya. Iya, sekarang aja putus-putus. Selamat ya. Makasih, Kak. Iya. Untuk para peserta yang Selamat. Tapi Congratulations, guys. apa sih ini? Sekarang kita pengumuman Selamat ya Putri. Tiara. Yeay. Selamat Putri. Selamat. Selamat ya Putri. Berapa? Selamat. Itu RJ Grande. Tidak masuk ke nominasi. boleh. Untuk bagi konfirmasi ke catat nomornya. Satu 495 3 546. Terima kasih untuk para peserta yang berpartisipasi juga. Selamat untuk para akhirnya sudah sampai nih di penghujung acara. Ya. Kak Leman, gimana nih? Kita tutup aja. Ya, kita tutup aja. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua. Atas nama seluruh panitia, Kami memohon maaf bila ada akhir kata. Semuanya. Terima kasih.
foto-foto. Yang belum Foto dulu, jangan keluar dulu. yang belum foto bersama. Udah di skip. Ayo yang masih on boleh foto dulu. Ayo kita foto. Jangan pada keluar dulu. Ayo foto. Kita foto dulu ya. Cahayanya bagus. Ya sudah aja. Ini punya Iqbal aja nih. Bareng Awas suara. Aduh, surapin. Siap bergaya. Enggak bisa malah. Enggak cukup. Satu. Ganti gaya. Lanjur. 3, 2, 1. Ini change 5 anjir. Lagi ya. 3, 2, 1. Pego. 3, 2, 1. Udah belum nih Kak Bope? Lagi ya? Lagi gue keren. Lagi satu lagi. Ya di record. Bisa. Ayo jargon. Jaya. Maaf ya panitianya ricu. Jaya. Oke, semangat. Jaya. Udah. Terima kasih kepada peserta di Pasar 2020. Jangan lupa yang menang. Kita menang. Kita dapat hadiah. Jangan lupa yang menang bagi-bagi, guys. Terima kasih. Udah di boleh aja lah.